Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang apa itu accidental torsion. Jadi, itu jadi SNI memberikan nilai 5% pergeseran pusat massa terhadap pusat kekakuan, itu untuk mengantisipasi adanya kondisi penampang retak yang tidak seragam pada satu buah tingkat gitu ya. Oleh karena itu, dimungkinkan terjadi ada pergeseran antara pusat massa dan pusat kekakuan tingkat dari denah kita gitu. Nah, komplit sudah, kita sudah memodelkan model 3D-nya, sudah kita cek model kita sudah tepat, kemudian kita periksa nilai periode naturalnya juga sudah masuk akal, kita inputkan penampang retak, kita inputkan diafragma, kita inputkan accidental torsion atau pergeseran pusat massa sebesar 5%. Nah, berikut ini masuklah ke intinya pada hari ini, yaitu adalah kita mengevaluasi ketidakberaturan vertikal dan horizontal dari struktur bangunan kita. Nah, sebelumnya berarti kita harus tahu dulu ketidakberaturan vertikal dan horizontalnya itu apa saja sih. Nah, berikut ini adalah selengkapnya. Selamat datang di pertemuan kita yang berikutnya, dan kali ini kita akan membahas tentang ketidakberaturan vertikal gitu. Nah, kita lihat ini mandatnya dari SNI 1726 tahun 2019, klasifikasi struktur beraturan dan tidak beraturan. Nah, struktur harus diklasifikasikan beraturan atau tidak beraturan berdasarkan kriteria dalam pasal ini, gitu ya. Sebetulnya ketidakberaturan itu ada dua, horizontal dan vertikal. Nah, apa itu? Ketidakberaturan vertikal itu ditentukan melalui tabel 14, ya. Nah, konsekuensinya apa? Dengan arahan dari tabel 14 ini nanti kita harus mengikuti persyaratan dalam pasal-pasal yang dirujuk dalam tabel 14 tersebut. Maksudnya ketika terjadi ketidakberaturan vertikal, maka struktur kita harus gimana sih? Nah, itu ada di tabel 14. Kecuali ini, beraturan vertikal 1A 1B tidak berlaku jika ada rasio simpang antar tingkat itu 130% atasnya. Kemudian kecuali lagi simpangan antar tingkat untuk dua tingkat teratas struktur tidak perlu dilakukan evaluasi. Jadi pada rooftop dan satu lantai di bawahnya itu tidak perlu dievaluasi. Nah, ketidakberaturan vertikal 1A 1B pada tahun 14 tidak perlu ditinjau pada bangunan satu tingkat. Jadi kalau rumahnya cuma bangun rumah tapak satu lantai tidak pakai portal gitu ya, maka tidak perlu dievaluasi ketidakberaturannya. Nah, pada bangunan dua tingkat, jadi hanya dua lantai, itu yang didesain pada kategori desain seismik B, C, dan D itu tetap tidak perlu dievaluasi. Jadi cuma dua tingkat gitu ya. Dua tingkat ini sebenarnya dua tingkat ini maksudnya tingkat pertama dan tingkat kedua itu tingkat pertama itu biasanya tingkat yang sudah punya elevasi ya. Jadi biasanya kalau kita orang awam nyebutnya itu lantai dua malah, bukan lantai dasar. Jadi lantai dasar, lantai satu, lantai dua. Nah, dua tingkat maksudnya adalah lantai dasar, lantai satu, dan lantai dua. Jadi ya biasa kita bilang bangunan tiga tingkat gitu. Nah, apa itu tabel 14 ini? Ini adalah ada 5 jenis ketidakberaturan vertikal gitu, kecuali pasal 1 dan 5 itu dibagi antara ekstrim. Jadi yang berlebihan, extremely soft story atau ketidakberaturan kekakuan tingkat yang berlebihan, dan ini adalah soft story effect. Ini adalah ketidakberaturan tingkat lunak gitu. Intinya itu ini definisi ketidakberaturannya gitu. Kemudian ini adalah kondisi batasnya ini pada KDS berapa itu diterapkan, dan ini pasal referensi ini adalah konsekuensinya jika ternyata portal kita berada pada KDS yang ditentukan oleh ini batasan ini dan ternyata terjadi ketidakberaturan, maka konsekuensinya adalah ini yang tengah ini gitu. Nah, ini ya contoh ini konsekuensinya ada tabel 16. Nanti kita lihat apa itu tabel 16. Konsekuensinya ada 73331. Nanti kita lihat apa itu 7331. Ada 7333, 7334, dan 7332 gitu. Nah, ini jangan khawatir, nanti akan saya jelaskan. Kalau kalian membaca ini saya yakin agak bingung. Nanti kan saya jelaskan dengan ilustrasi biar agak lebih punya gambaran. Kita beralih dulu ke pasal referensinya. Tabel 16, apa itu? Nah, tabel 16 itu ternyata cuma tentang masalah prosedur analisis struktur yang diizinkan. Intinya tuh cuma dua. Apakah boleh
portal kita itu di analisis struktur dengan metode statik gitu ya, static equivalent ini. Analisis gaya lateral equivalent itu yang statik gitu. Atau gedung kita harus dianalisis dengan dinamik. Dinamik itu ada dua jenis, ada respons spektrum, ada riwayat waktu gitu. Nah, oke, sabar. Pelan-pelan kita masuk ke penjelasan ilustrasinya tentang ketidakberaturan struktur. Daripada kalian baca tabel ini cukup sulit dimengerti, saya coba menggunakan ilustrasi. Berikut ini adalah penjelasannya. Nah, ini adalah ilustrasi dari irregularitas vertikal tipe 1. Ini. Ketidakberaturan tipe 1A dan 1B itu didefinisikan sebagai kekakuan dari tingkat gitu ya. Nah, sebetulnya kekakuan itu cara menghitungnya adalah 1 dibagi simpangan. Ini. Bukan defleksi tapi simpangan. Karena apa? Di sini kan kalau gambar ini kelihatan sekali lantai bawahnya kan dibikin kaku gitu ya, nggak bergerak. Sehingga kebetulan defleksinya sama dengan simpangannya gitu. Kenyataannya pada portal kan tidak mungkin ketika ada satu gaya di lantai 2 bekerja, pasti kan lantai 1 juga ikut keseret bergeser gitu ya. Sehingga sebetulnya delta kecil ini itu sebenarnya lebih tepatnya adalah simpangan. Jadi selisih antara defleksi lantai 1 ke lantai 2 gitu. Nah, ketidakberaturan 1A 1B itu didefinisikan sebagai kalau ada kekakuan lantai jika diberi beban satu satuan ini terserah mau 1 kN, 1 Newton gitu bisa. Paling gampang 1 kN memang. Nanti kekakuannya adalah satu satuan ini dibagi dengan berapa simpangannya. Gitu. Cara ngeceknya dikasih aja beban satu satuan per masing-masing lantai. Kemudian nanti akan terlihat simpangan tingkatnya gitu ya. Kemudian nanti tinggal dibagi. 1 dibagi simpangan, bukan defleksi tapi simpangan tingkat gitu. Ketemulah kekakuan masing-masing lantai. Kekakuan tingkat lunak atau soft story atau ada tingkat yang lunak adalah ketika kekakuan lantai tersebut itu kurang dari 70% dari kekakuan lantai di atasnya. Contoh pada gambar ini, elevasi pada ruangan di lantai 2 itu kan dia tinggi kolomnya 2 kali lipat daripada lantai 3 dan 1 gitu ya. Jadi dia ada void di elevasi, harusnya dari elevasi lantai 3 tapi dibikin void, jadi kolomnya jadi sangat panjang, sangat langsing dibandingkan kolom yang di bawah dan di atasnya. Nah, perubahan panjang kolom ini, walaupun dimensi kolomnya sama, itu berakibat terhadap kekakuan. Kekakuan lantainya akan menjadi lemah karena panjangnya kolom. Karena kolom makin panjang makin fleksibel, tidak makin kaku kan. Itu maka harus dicek kekakuan lantai 2 ini lantai 1, kekakuan lantai 2 apakah kurang dari 70% enggak dari kekakuan lantai yang di atasnya, yang di sini. Itulah maka saya tulisnya KI kurang dari 70% dari KI plus 1. Kalau misalnya masih lebih dari 70%, maka dikatakan masih tidak ada ketidakberaturan, masih uniform. Atau kurang dari 80% rata-rata 3 tingkat di atasnya. Jadi kalau ini lantai 2, kemudian tambah 3 tingkat, lantai 3, 4, dan 5 di rata-rata, ternyata dia masih kurang dari 80%, maka tetap terjadi ketidakberaturan tipe 1A. Kekakuan tingkat lunak. Nah, 1B itu adalah kekakuan tingkat lunak yang berlebihan, yang ekstrim. Jadi ekstrim sekali. Jadi saking sudahlah kolomnya panjang, kecil pula gitu. Sehingga ini ekstrim. Mengakibatkan kekakuan lantai 2 ini itu bahkan kurang dari 60% dari kekakuan lantai atasnya. Gitu. Nah, ini gambar ini dapatnya dari SNI juga kok. Jadi inilah gambar penjelasan dari kalimat dalam tabel 14 ini. Yang kalimat ini didefinisikan sebagai adanya jika terdapat suatu tingkat kekakuan latarnya kurang dari 70% kekakuan latarnya di tingkat di atasnya atau kurang dari 80% dari rata-rata 3 tingkat di atasnya. Gitu. Itu kalimatnya kayak gini, kalau dibikin gambar kayak gini. Gitu maksud saya ya. Nah. Jadi ketidakberaturan tingkat lunak yang berlebihan, saya lupa ngasih nambah. Ini harusnya tulisnya berlebihan. Saya perbaiki aja ya. Nah, ini sudah saya perbaiki. Jadi 1B itu adalah kekakuan tingkat lunak. Jadi kenapa dibilang lunak? Karena lantai 2 itu kekakuannya kurang dari 60% daripada
kekakuan lantai di atasnya. Jadi yang berlebihan gitu. Ini memang mengerikan sih sebenarnya efeknya pada dinamik gitu ya. Nah, ini kondisi kedua ini baik 1A maupun 1B jika ternyata terdapat pada portal beton kalian, konsekuensinya ini. Konsekuensinya adalah jika terdapat ketidakberaturan 1A pada portal yang didesain di daerah KDS D, E, dan F, maka suatu tersebut tidak boleh dianalisis dengan beban gempa dengan metode statik equivalent. Jadi beban gempanya tidak boleh menggunakan beban gempa berupa gaya dorong. Tidak boleh. Tapi harus respons spektrum minimal. Jadi profil getaran itu, profil getaran benda yang sudah saya tampilkan dulu itu dimasukkan ke dalam struktur. Jadi tidak ada lagi perhitungan gaya. Murni hanya getaran yang dimasukkan dalam struktur gitu. Kemudian dilakukan model analisis. Jadi intinya menggunakan analisis dinamik struktur. Nah, sedangkan kalau portal bangunan ini itu berada di lokasi yang bernilai KDS A, B, dan C. Jadi KDS A itu beban gempa kecil, B juga kecil, C itu sedang. Ini tidak ada pengaruhnya. Artinya, mau dianalisis menggunakan static equivalent pun boleh. Jadi beban gempanya dianalisis dengan gaya dorong per lantai gitu. Itu boleh. Nah, dari sinilah makanya saya baru sadar, oh, jadi sesungguhnya ketidakberaturan struktur itu harusnya dilakukan di awal sebelum kita menghitung beban gempa. Karena kan sudah sampai sejauh ini kita sudah hitung beban gempa, ternyata nanti strukturnya itu tidak beraturan, sehingga ngulang lagi, harus menganalisis beban gempa secara dinamik. Kan 2 kali kerja. Nah, itu sebetulnya terjadi. Seperti itu ya. Jadi, karena apa? Tingkat lungena ini tidak ada hubungannya sama beban gempa. Ini murni dari bentuk strukturnya. Murni dari dimensi kolom, dimensi balok, elevasi lantai, dimensi denahnya. Jadi benar-benar dari strukturnya, nggak ada hubungannya sama beban gempa sebenarnya. Jadi kalau kita sudah bikin modelnya di program analisis struktur, kita bikin modelnya selesai, bisa langsung kita cek, nggak harus menunggu menginput beban gempa gitu. Minimal hanya beban gravitasi sudah cukup gitu. Jadi harusnya urut-urutannya bikin model dulu malah ya, estimasi dimensi, kedua itu bikin model, ketiga itu analisis beban gravitasi, keempat tuh input beban gravitasi masukin dalam model, kemudian dicek ketidakberaturannya dulu. Nah, setelah itu baru kita mau ngomongin beban gempa gitu. Itu seharusnya. Ini pelajaran nanti lah buat perancangan gedung kali ya. Nah, akibatnya apa jika terdapat ketidakberaturan tingkat lunak yang berlebihan atau 1B pada daerah dengan KDS E dan F, maka dilarang. Tidak boleh sama sekali struktur ini memiliki tingkat lunak yang berlebihan pada KDS yang E dan F. Bisa kolaps gitu. Karena pasti kena Pi delta dan dia akan jadi kolaps gitu ya. Maka struktur harus didesain. Artinya struktur kolam harus diperkaku. Entah dibeli bracing misalkan, bracing silang maupun bracing yang V gitu ya. Entah kolamnya diperbesar sehingga dia lebih kaku gitu ya. Atau denahnya yang diubah. Gitu. Intinya harus didesain ulang sehingga menghilangkan ketidakberaturan 1B. Maksimal hanya boleh 1A. Kalau 1A masih boleh di kategori desain seismik E dan F, itu masih boleh gitu ya. Hanya saja nanti harus menggunakan metode beban gempa yang dinamik, tidak boleh yang statik gitu. Nah, pada KDSD, KDS daerah dengan kategori risiko beban gempa yang besar, yang E dan F kan sangat besar ya. Maka struktur tidak boleh dianalisis dengan beban gempa dengan metode statik equivalent. Jadi kebetulan kalau di KDSD kena 1B itu kembali ke sini gitu ya. Jadi 1B itu terlarang untuk E dan F, tapi masih boleh untuk KDSD itu masih boleh 1B. Cuman konsekuensinya sama kayak atasnya, tidak boleh menggunakan prosedur beban statik, harus dinamik. Nah, lanjut bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua itu seperti ini, ketidakberaturan vertikal yang kedua adalah ketidakberaturan massa bangunan. Itu didefinisikan terjadi ketidakberaturan massa ketika berat lantai itu lebih besar daripada 150% dari berat lantai di atasnya. Jadi, contoh ya, ini digunakan untuk
hunian terus tiba-tiba ini jadi gudang gitu ya. Terus tiba-tiba di sini ada kolam renang gitu. Kemudian tiba-tiba di sini ada apa gitu yang itu berat dan bersifatnya permanen gitu ya. Nah, itu harus dihitung. Ingat kalau pada ruang penyimpanan itu kan kata SNI 1726/2019 bilang maka berat bangunan itu harus menyertakan paling sedikit 25% dari beban hidup rencana. Kalau itu ruang penyimpanan gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi itulah sumber-sumber ketidakberaturan berat. Jadi kita ketika memang per lantai itu denahnya beda-beda dan beratnya beda-beda. Atau berat lantainya lebih dari 150% berat lantai di bawahnya. Jadi bisa di atasnya atau di bawahnya. Intinya, jika ada sebuah berat lantai lebih besar daripada 150% dari berat lantai terdekat. Jadi entah di atas atau di bawah. Gitu. Nah, apa yang terjadi jika terdapat ketidakberaturan yang kedua pada KDS D, E, dan F, maka struktur tidak boleh lagi dianalisis dengan beban gempa yang dengan metode statik ekuivalen. Gitu, harus dinamik. Ketika masanya tidak beraturan, maka harus dianalisis dengan metode dinamik, tidak boleh menggunakan metode statik, gitu ya. Nah, adapun pada KDS A, B, dan C, pada beban gempa yang sedang, ringan sampai sedang, maka hal ini tidak berpengaruh, tidak masalah, tetap menggunakan metode statik ekuivalen. Jadi menggunakan gaya dorong per lantai itu masih boleh.